Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap dewan guru yang mulia, mobil khusus guru kita bersama Abuya Kiai Haji Shalihin Ilyas, kita berdoa mudah-mudahan beliau dipanjangkan usia dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketua masjid kita Bapak Abdul Hadi beserta pengurus masjid yang lain, Ketua Panitia Ustaz Sadam beserta jajarannya, para guru-guru kami yang lain yang saya tidak sebut nama, Pak, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, tetamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik tim Hadroh, dari mana ini tim Hadroh? Dari Depok. Ya Allah, berkah betul. Seragamnya cakep amat ya. Oh, Ustaz, pimpinan Ustaz. Oh. Jamaah semua, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita sematkan pada kesempatan kali ini selain rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas berbagai macam nikmat yang Allah beri. Banyak betul Bapak, banyak betul Ibu. Salah satu dari sekian banyak nikmat itu adalah diberinya kita kekuatan, kesempatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati hari kelahiran junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari, asbab kita kumpul di sini. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Kalau kata tukang nahu, az-zulumat jamak taksir. Jamak itu ada dua, ada jamak salim, ada taksir. Salim ada dua, ada mudzakkar, ada muannas. Berstruktur begitu. Kalau taksir pecah. Jadi jamak taksir itu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Ma taghayyara an bina'i mufradihi, begitu kata tukang nahwu. An-nur, an-nur itu isim mufrad. Isim mufrad itu ma laisa musannan wala majmu'an. Bukan dua, bukan banyak. Makna filosofinya adalah Rasul telah membawa kita dari berbagai macam kezaliman menuju satu cahaya, yaitu cahaya Ilahi Rabbi. Mudah-mudahan selawat serta salam tetap tercurah kepada beliau, ahli pamli beliau, pengikut beliau, dan kita nih yang hadir di sini mudah-mudahan direken sebagai pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita udah baca rawi betul. Kata Sayyidina Umar, inna du'a mawqufun bainas samawati wal ardh la yas'adu minhu syai'un hatta yusalli ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa dan apapun ngambang begitu antara langit dan bumi, dia gak bakalan keangkat kelain dia baca selawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang ratusan, kata kitab I'anatul Talibin, nggak ada yang baca selawat ini ratusan. Di belakang ada yang selawat sendiri-sendiri. Cukup untuk jadi kafarat ini tempat begitu dalam kitab I'anatul Talibin. Mudah-mudahan selawat teriring salam tetap tercurah kepada beliau, ahli pamili beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kita yang hadir di sini direken sebagai pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan segala kerendahan hati, saya mau infoin doang, ini jas pinjem, jas punya ketua masjid. Habis saya begini doang,
Karena disuruh maju ya maju dah. Saya ngomong katanya nyampe Habib datang. Kalau Habib datang subuh, berarti saya ngomong nyampe subuh. Tapi diminta sama ketua, ini takdir ya. Saya sih nggak ada rencana mau ceramah, tapi karena diminta takdir, udah tertulis di Lauh Mahfuz, malam Kamis hari ini saya ngomong di depan bapak-bapak. Dan saya ketemu tim dari Depok, Ustadz yang mulia, ketemu guru-guru, ini takdir. Kalau soal takdir, terima aja deh ya Pak ya. Walaupun saya ngaji mulu, ngajar mulu, kan saya ngajar di sini. Jadi kita sering ketemu, nggak apa-apa deh ya. Ini takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Habis gimana? Resiko jadi ustadz ya Bu. Diminta. Saya sih pengennya jadi direktur Pertamina, pengennya. Tapi karena Allah nakdirin jadi ustadz ya, kan kalau jadi direktur Pertamina bisa ngoplos ya, pertama. Makanya biarin deh ya, saya ngomong ya, nyampe Habib datang katanya, nggak apa-apa ya. Baik, saya kutip dalam sebuah literatur, biar kita ngaji ini dikit ya. Saya kutip dalam sebuah literatur bukan Arab, tapi judul bukunya The Short History of Islam. Gaya banget sih Ustaz ya. Yang ngarang Karen Armstrong namanya. Kalau bicara Nabi Muhammad terus yang nulis orang Islam sepertinya biasa dalam tanda kutip. Tapi yang nulis orang luar. Gara-gara beliau meneliti Rasulullah, beliau masuk Islam. Karen Armstrong namanya. Mantan biarawati. Judul bukunya The Short History of Islam. Kata pemikir Islam, tulisannya lebih halus daripada Husain Haikal. Karena dia bilang begini, peristiwa yang terjadi di pramodern, kata Karen Armstrong nih Bu. Karen Armstrong tuh anaknya Bu Tuti yang jualan nasi uduk. Kata Karen Armstrong nih, peristiwa pramodern seyogianya dikacamatai dengan kacamata pramodern. Enggak pantas kacamata pramodern dikacamatai dengan kacamata modern. Nanti yang terlihat barbar gitu. Yang terlihat tidak sepatas. Kan banyak orang menyerang Islam dari sejarah-sejarah Islam. Katanya Islam terambil dari akar kata aslama yuslimu islaman, yang artinya damai. Kok sejarah Islam isinya perang gitu katanya. Pokoknya ngomong Islam berarti ngomong perang. Ada perang Badar, ada perang Khandaq, ada perang Yarmouk, ada perang Uhud. Isinya kok peperangan. Katanya Islam terambil dari akar kata aslama yuslimu islam. Kok isinya perang? Kata Karen Armstrong tadi. Kalau kita mau mengacamatai peristiwa pramodern, pakailah kacamata modern. Jangan pakai kacamata modern yang terjadi barbar. Iya kalau kacamatanya sekarang, tapi berangkat 1400 tahun yang dulu. Dulu belum ada BUMN, dulu belum ada Pertamina, dulu belum ada PLT, PLN. Jangankan 1400 tahun yang lalu, coba 1800 saja. Kemarin tuh abad ke-18 di zaman kolonialisme. Apa tujuan kolonialis? 3. Pertama gold, glory, gospel. Apal betul kita. Saya sejarah gini-gini gak pernah 7, 9 terus. Tapi kalau matematika gak pernah 7. Bapak sama begitu, berarti kita sekelas. Jadi dulu kolonialisme gak usah jauh-jauh, gold, glory, gospel. Mencari kejayaan, mencari harta, dan menyebarkan agama Nasrani. Kemarin kolonialisme, apalagi 1400 tahun yang lalu, belum ada BUMN, belum ada PLN. Jadi menginvasi negara yang lain, bertempur dengan negara lain adalah suatu keharusan guna mengeksistensikan kedudukan satu ajaran atau satu negeri. Makanya ada Spanyol, Portugal, semuanya menginvasi. Apalagi 1400 tahun yang lalu. Begitu jawabannya kalau ada orang gak suka sama Islam. Katanya Rasulullah cinta damai. Katanya Rasul kok nikah sama perempuan di bawah umur,
diampuni dosanya, ditempatkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tanyanya, waktu nikah umur berapa? Gue nikah sama bapak lu belum head, kan sama dengan Siti Aisyah. Kembali dulu, kalau sekarang memang ada Komnas Perlindungan Anak, tapi kita kembali dengan kacamata modern. Itu sesuatu yang biasa. Orang dikawinin sama laki-laki sebelum head itu biasa. Siti Aisyah belum head memang dikawinin, tapi ditiduri sama Rasulullah sudah head. Sama emaknya saya. Jadi apa yang salah sih? Intermezzo sedikit. Jadi Bu, istri Nabi itu banyak. Yang perawan cuma Siti Aisyah. Nah, jandanya Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah ditinggal wafat Rasulullah umurnya 18 tahun. Enggak punya anak. 18 tahun enggak punya anak. Kalau dekat Masjid Mujahidin ada janda 18 tahun enggak punya anak. Namanya janda apa itu? Janda kembar. Kalau janda kawin cerai, kawin lagi cerai sampai 100 kali, namanya janda apa tuh? Janda bolong. Namanya janda biadab. Ustaz, itu sahabat nggak ada yang demen sama Siti Aisyah. Sudah cantik istri Rasulullah, nggak boleh. Jadi bini Rasulullah nggak boleh dinikahi lagi, karena dia jadi emaknya kita. Jadi besok kalau kita masuk surga ketemu Siti Aisyah, amin apa diam aja? Udah kopi mau belum sih? Jadi besok kalau kita masuk surga ketemu Siti Aisyah, panggil emak. Benar, dia ibu kita tuh. Kalau ketemu Siti Khadijah panggil mama. Kan panggilan itu sesuai dengan penghasilan, ya. Kalau mama berarti gaji lakinya di atas UMR biasanya. Kalau mama, nih RT nih lagi minta proposal. Ada maklum, mama, ada Pak RT, nyengir RT. Cepek begitu. Karena manggilnya mama. Kalau manggilnya ibu berarti lakinya di bawah UMR gajinya, ya. Kalau manggilnya Umi berarti lakinya tukang baca rawi. Jangan tahu kan? Kalau ayah Ustaz ayah, kalau manggilnya ayah berarti bapaknya security. Jadi besok kalau kita ketemu Siti Aisyah, amin. Kita panggil emak. Ustaz datanya dari mana? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Begitu kata Allah. Jadi Nabi itu paling mulia dari dirimu sendiri bahkan. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian. Jadi mahram wanita yang haram dinikahi ditambah satu. Siapa? Istri-istri Nabi Muhammad. Jadi nggak boleh dikawinin haram. Jadi janda Nabi begitu. Ngomong-ngomong intermezzo sedikit. Ibu tahu gak bedanya janda sama perawan? Nih bang, ada cerita bang. Dulu ada nenek-nenek kerjaannya nyari burung. Jadi dia kalau makan nyari burung dulu ke hutan. Dia dapat burung, dijual ke pasar, ditukerin beras. Nah dapatnya paling 3-4 ke hutan begitu. Singkat kata dia lihat ada perawan pulang dari hutan bawa 50 biji burung. Kata nenek-nenek, lah gue tiap hari nyari burung belum pernah dapat banyak kayak begitu. Biar gue intip gimana sih caranya dia nangkep burung. Gue bertahun-tahun di hutan paling banter paling banyak dapat 9 atau 10. Ada Ustaz Nata di sini, dia tahu tuh jebak burung gimana. Kok dia banyak banget ya 50 biji gitu. Akhirnya diintip sama tuh nenek-nenek. Diintip, diikutin dia nyari burungnya gimana. Ternyata tuh perawan pas nangkep burung dia lari ke bukit yang tinggi. Kan anginnya kenceng tuh. Pas dia naik di bukit dia angkat roknya. Pas diangkat bunyi begitu. Akhirnya bukan kalau kita menjebak burung gitu ya. Bunyinya santer, akhirnya bentuk perawan, burung pada datang, ditegrok, dapat 50 biji.
tuh nenek, oh begitu caranya, gitu kata tuh nenek. Gua juga bisa, tiba ngangkat rok ya. Pulang tuh perawannya, tuh nenek, gua mau yang lebih tinggi, begitu. Dia mah cuma di bukit, gua mau di atas gunung. Akhirnya dia naik ke atas gunung. Dia angkat roknya, bunyinya lain, gitu. Aduh, kulitnya kendor. Gak taunya bukan burung yang masuk, babi hutan. Dia kata saudaranya, oh bedanya perawan sama janda. Kalau perawan bunyinya tuit, kalau janda bunyi gimana? Kembali lagi ke konteks awal. Jadi apa yang terjadi pramodern? Jangan pakai kacamata pramodern. Jangan pakai kaca modern. Pakailah kacamata pramodern supaya yang terjadi fair. Kalau apa yang terjadi di pramodern terus disiapi zaman sekarang, ya Allah, yang terjadi begitu. Yang terjadi seriak barbar, yang terjadi tidak sesuai dengan anu, ya Allah. Jadi kalau kata Karen Armstrong bahwa apa yang terjadi di pramodern, pakailah kacamata modern. Jangan pakai kacamata modern. Yang kedua, ini kan kita hadir di sini memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad, betul? Ngomong-ngomong, Habib udah datang. Nah, sampai kapan saya ngomong? Enggak, kalau tarkam di mana-mana tarkam bayarannya segitu-gitu juga. Apa nih? Menegakkan kebersamaan dengan meladai akhlak Rasulullah SAW. Jadi kita datang ke sini nih supaya kita timbul cinta, betul? Supaya kita timbul cinta kepada Nabi Muhammad. Baik. Kalau ngomong cinta, yuk kita ke Yunani yuk. Kata orang Yunani, cinta itu ada 3 jenis. Pertama, eros namanya. Yang kedua, philos namanya. Biarin datanya orang luar mulu, nggak apa-apa. Sekali-sekali. Yang pertama, eros. Kata filosof Yunani, cinta itu ada 3 tingkatannya. Pertama, eros. Kalau kita sering dengar erotis, itu dari kata eros. Cinta yang diawali dengan keindahan, nafsu. Jadi kita pengen dia karena kita pengen memilikinya. Kita pengen mengatur dia. Kita pengen menguasai dia. Itu namanya cinta eros namanya. Erotis. Karena ketertarikan dari mata, demplon, semok, cantik, ganteng. Kita pengen berdampingan dengan dia untuk menguasai dia. Itu tingkat paling elementer namanya. Karena dia cantik, saya pengen sama dia. Itu namanya cinta paling rendah. Namanya eros. Kalau ibu pernah dengar erotis, yaitu dari kata eros. Lebih dalam lagi namanya philos. Gue bukannya cinta sama bapak lu, tapi kesian. Nah, itu udah karena kedalaman. Bukan lagi teman, tapi keakraban. Jadi dekat sama dia, emang udah gak kanan kepengen apa-apa. Karena emang saking dekatnya. Itu namanya philos. Ada yang namanya agem namanya. Agem itu lebih dalam lagi. Masuk ke ujung yang tinggi. Kalau bahasa agamanya, laisal muhibbu alladzi yatlubu minka iwadun au yatlubu minka gharadun. Begitu katanya. Fa innal muhibba alladzi yabdulullah wala tazulullah. Au kama qala Syekh Athaillah As-Sakandari dalam hikam. Begitu kata Syekh Athaillah As-Sakandari. Jadi yang namanya cinta itu bukan pengen menguasai, singkat kata. Tapi yang namanya cinta pengen selalu dekat dan ngasih apapun yang ada buat dia, begitu katanya. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari. Lalu pertanyaan besarnya, di mana cinta kita kepada Nabi yang harus kita letakkan? Apakah di eros? Apakah di philos? Apakah di engage? Bapak, mana mungkin cinta kita kepada Nabi kita samakan dengan cinta kita kepada perempuan? Bapak, Ibu, kalau kita mencintai seseorang, yang kita hayalkan apanya? Wajahnya.
Ya tentu suruh ngaji. Rasulullah wajahnya gimana, alisnya bagaimana, mukanya bagaimana, rambutnya bagaimana, bagaimana dia bersikap dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Apakah pada filosof? Bukan, kita nggak dekat dengan Rasulullah. Tapi cinta kita kepada Rasulullah harus kayak orang filsafat tadi. Oke. Kata saya atau ila rasakan dari tadi. Jadi tentu pada akhlaknya. Lihat Rasulullah dikenalkan Tuhan dalam sebuah ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lihat Allah kenalin nabinya. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Nabi ini bukan malaikat, bukan. Nabi ini bukan makhluk asing, bukan. Tapi nabi yang diutus oleh Allah di tengah kalian adalah dari bangsa kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat betul cobaannya dan pengen banget kasih sayang kepada kalian. Haris itu domo bahasa Betawi. 'Alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang kepada kalian cinta betul kepada kalian. Makanya Bapak Ibu, inilah nabi yang ketika bajunya robek dia jahit sendiri. Coba buka Sahihul Bukhari, ketika kancingnya copot dia jahit sendiri. Inilah nabi yang ketika harta terbesar yang dia punya cuma sepasang sandal dari Asia, hadiah dari musuh. Kalau Bapak ke museum, ada kaisar dipajang apa? Mahkotanya dari inten berlian. Tapi kalau kalian ke museum peninggalan Rasulullah, yang ada cuma sendal, yang ada cuma gamis nusuknya, yang ada cuma kopiah nusuknya. Dia enggak seperti pemimpin-pemimpin yang lain. Yang kalau kita ke museum Raja Louis, Raja Charles, Raja begini, Sri Sultan Hamengkubuwono, Sri Sultan begini, yang dipajang kerisnya, kepalanya dari emas, mahkotanya dari emas. Tapi inilah Nabi, harta terbesarnya adalah sendalnya. Inilah Nabi, kalau aus dia meres sendiri, itu susunya. Inilah Nabi yang ketika tidur, Sahihul Bukhari, ketika tidur nyeplak bekas stikernya. Inilah Nabi rumahnya yang gak ada sapapnya. Inilah Nabi rumahnya jadi geden. Bahkan ketika lihat Sahihul Bukhari, Nabi itu kamarnya sempit. Ketika Rasulullah tahajud begitu, Siti Aisyah mulet, tahu mulet bahasa Betawi, mulet begitu, kakinya nyentuh Rasulullah yang lagi sujud. Ini nandain bahwa kamar Rasulullah begitu sempitnya. Inilah Nabi yang rumahnya bukan kayak rumah gubernur. Inilah Nabi yang lebih malu dari garis pinggiran tapi gagah berani di medan pertempuran. Inilah Nabi yang ketika di Taif ditimpukin sama orang Taif, kahin, wahai tukang dukun, wahai khatib pendusta, wahai majnun orang gila, ukhruj min baladina, keluar dari kampung kami. Ditimpukin Rasulullah, penjaga sahabat Nabi ngalang-ngalangin begitu, kena pelipis sahabat Nabi. Malaikat yang gak punya nafsu menawarkan diri kepada Rasulullah. Malaikat yang gak punya nafsu menawarin diri, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau kau mau, aku akan timpahkan negeri Taif ini pakai bukit ini. Apa kata Nabi kita yang mulia? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Inilah Nabi yang dia tempelin jidatnya ke tanah. Nabi dia tempelin jidatnya ke tanah. Mana simbol keterhinaan yang lebih hina daripada jidat ditempel ke tanah? Inilah Nabi yang ditempel ke tanah jidatnya. Dia gak bakalan ngangkat itu jidat sebelum diberi persetujuan oleh Tuhan bahwa dia berhak memberikan syafaatnya kepada umatnya di yaumil qiyamah. Dia gak bakalan taekin ini jidat sambil bercucuran air mata. Ya Rabbana, saya gak bakalan angkat ini jidat sebelum kau izinkan aku memberikan syafaatnya kepada kita semua. Inilah Nabi yang kata Muhammad Iqbal As-Siddiqi, seorang pionir funding modernnya negara Pakistan. Jadi India pecah jadi Pakistan, nanti Pakistan pecah lagi dari Bangladesh. Di situ ada orang-orang besarnya seperti Abdul A'la Al-Maududi, seperti apa? Muhammad Iqbal As-Siddiqi. Dia bikin syair begitu. Ya Rabbana, katanya begitu dalam syairnya. Syairnya, aku nanti di yaumil qiyamah jangan temukan aku dengan Al-Mustafa. Kenapa? Aku malu ngaku pengikutnya, tapi belum pernah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Begitu kata Muhammad Iqbal As-Siddiqi dalam
jamaah Jumat ada tuh kayak punya sunnah. Biar habis melawat semua. Wahai jamaah maulid yang dicintai oleh Allah, kita nggak harus doa kayak Muhammad Iqbal Asyidiki. Panitia bilang saat Habib lagi di Tanjung Priok, waduh. Kita nggak harus berdoa seperti Muhammad Iqbal Asyidiki, tapi dengan segala kerendahan hati kita datang ke tempat maulid. Ini adalah dari bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa Ustaz? Supaya timbul cinta, ya pertama banyak selawat. Orang yang cinta itu banyak nyebut namanya, banyak selawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau selawat, kalau bisa ada salamnya, jangan selawat doang. Kalau selawat doang itu makruh kata Imam Nawawi. Ustaz datanya dari mana? Karena Allah yang ngajarin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu. Kalau selawat doang itu khusus Allah dan nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Enggak ada yusallimuna. Jadi kalau selawat doang contoh sallallahu ala Muhammad itu berarti selawatnya malaikat. Selawatnya Allah. Kalau dari kita kudu ada salamnya. Coba jawab. Nabi Isa, Nabi Musa, itu namanya salam doa. Nah kita ke Nabi Muhammad kudu ada salawat dan salamnya. Karena Allah yang nyuruh. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu. Jadi selawat dan salam. Jadi mau selawat apa kek kecuali ada riwayat seperti selawat Jibril. Jadi boleh kita baca kalau ada riwayat. Itu di selawat Ustaz waktu kita tahiyat nggak ada salamnya, udah di awal. Emang itu pertanyaan. Kan waktu tahiyat tuh ada selawatnya ya. Salamnya mana? Pertama, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Saya ngajar itu masih nempel betul begitu. Jadi itu juga pakai salam. Mana salamnya? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru kita Allahumma sholli ala sayyidina. Ustaz pakai sayyidina apa kagak? Pakai sayyidina. Walaupun di dalam sholat, iya. Walaupun di dalam sholat pakai sayyidina. Karena ada keutamaan. Pakai sayyidina. Dulu orang tua kita berantem gara-gara sayyidina. Kalau nggak pakai sayyidina katanya Muhammadiyah kan. Dulu tahun 60-an. Sekarang mah enggak ya. Enggak, karena kita ilmu semakin berkembang, enggak, itu perbedaan. Dulu orang kalau nggak pakai sayyidina berantem. Wah, orang Muhammadiyah tuh nggak pakai sayyidina. Kalau pakai sayyidina iya. Itu NU berarti dia NU gitu. Tadi nyampe mana? Selawat dan salam kudu ada salamnya. Selawat yang mana kayak yang cakep, yang penting ada salamnya. Kayak selawat badar. Kenapa disebut selawat badar, Bapak? Halo? Kenapa disebut selawat badar? Karena ada badarnya, mikirnya lama banget. Coba rame-rame yuk. Sholatullah ala
Jakarta yang suruh membolehkan di Jakarta dan Indonesia, Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Nah, biar artinya gede lagi. Jadi naik lagi. Dulu kan PKI kalau kampanye bikin serem, ganyang begitu. Akhirnya disuruh selawat badan. Kenapa disebut selawat syifa? Halo? Kenapa disebut selawat syifa? Karena ada sifatnya. Gimana kalau selawat syifa? Allah, rame-rame. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul Dzikri itu udah di situ. Habib udah diangkat. Abdul Dzikri fa'lam annahu la Qala